lagi ke Moab, kepahitan hidup. Udah begitu pulang lagi saya pahiti. Belum lagi dikatakan tetangga-tetangganya menyambut dia dengan sering gosip dan lain sebagainya. Loh, kok Naomi pulang lagi? Kok pulang dengan tidak bawa apa-apa? Seperti kita ini. Saya percaya tidak ada seorang pun yang berani mau pulang dengan tangan kosong. Betul? Kecuali kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang lain, gitu ya. Ya, saya percaya tidak ada seorang pun yang mau pulang dengan tangan kosong, kecuali pendeta. Ya, pendeta juga mungkin tidak mau kali ya. Iya. Kenapa? Karena ketika kita berangkat, ya kita buka kartu saja lah. Kalau ada uang, maka kita bisa membiayai sendiri. Tapi bisa saja orang datang jual rumah atau gade rumah, jual sawah, jual kapling kelapa sawit, betul? Jual pohon kelapa dan tanahnya, betul? Berapa? Apalagi seperti saya yang gak kerja-kerja, begitu kan? Nah, kita datang dengan modal seperti itu, pulang, tidak bawa apa-apa. Sampai di sana tukar dapat 1.000 rupiah. Mau seperti itu? Tidak ada seorang pun yang mau seperti itu. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan mengizinkan satu peristiwa yang pahit bagi Naomi. Dia datang dengan satu kerinduan untuk mendapatkan pulang dengan tangan kosong. Dan otomatis tetangga yang ada di sebelah kita, soal mau katanya ke Jepang. Bukan seperti Jepang. Dua semua gigit jari nggak ada darah. Padahal semua jari pasti ada darah, kecuali kalau mayat. Kamu lihat dia, rasain dia. Emangnya gue kiri. Jangan sampai dia datang minta api di rumah saya. Cap suruh dia pergi ke sana, nggak ngomong-ngomong, minta pendapat gua kek. Itu jadi pembicaraan orang kan? Mikir panjang gitu. Mikir panjang. Orang bilang Jepang jual ini deh. Mulai mikir. Orang mulai bicara. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan kehendaki engkau pulang engkau tangan kosong, kau harus mengucap syukur untuk itu. Karena di balik itu engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kau lama di sini, jangan sampai mengambil keputusan jauh daripada Tuhan. Betul? Jangan sampai kau ambil keputusan jauh daripada Tuhan. Engkau akan membayar harga yang lebih mahal yang sebenarnya kamu tidak perlu bayar. Sehingga ini bukan saya wanti-wanti, bukan saya berikan murka ini, tidak. Tapi saya katakan ini kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kau pulang dengan tangan kosong, yakinlah pemeliharaan Tuhan tinggal di atasmu. Tetapi kalau Tuhan berikan kesempatan buat engkau ada di tempat ini, jangan sampai engkau mengambil keputusan untuk keluar daripada Tuhan. Mungkin engkau mengalami benturan di dalam kehidupan, dalam berjemaat, dalam pelayan dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali menjauhkan diri dari hadapan Tuhan, karena engkau harus membayar harga yang lebih mahal yang tidak seharusnya engkau bayar, sebagaimana Naomi dialami dalam hidupnya. Mari kita belajar untuk ini. Kita belajar untuk ini. Sehingga jangan sampai juga kita pulang akhirnya jadi cemooh, orang gigit jari. Orang lihat kita dibilang gigit jari seperti itu. Tapi saya percaya ada orang ketika salaman tangannya sangat kebal, bukan dia lelaki petiju gitu ya, kebal. Ada yang salam bilang, dia tahu kok tangannya memang perkasa gitu. Masih dibilang, Pak, di sini, Pak, jangan ngerasain tangan kasar saya. Nanti rasain deposito saya. Sejauh mana tebalnya tangan saya, lebih besar lagi tebalnya deposito saya. Jadi mungkin semua yang ada di sini depositonya sudah penuh di bank. Kalau dia pulang melaporkan, kecuali kalau imigrasi suruh pulang. Kalau dia melaporkan diri pulang, berarti bank sudah tidak nampung lagi. Tapi ada yang bilang begini, karena Bapak khotbah bahwa seorang suami tidak boleh meninggalkan istrinya, maka saya pulang. Jadi itu salah Bapak, katanya. Saudara, dalam bagian ini mari kita belajar. Intinya saya hanya katakan satu, jangan coba-coba mengambil keputusan untuk keluar daripada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan tetap memelihara, tapi banyak harga yang kita harus bayar yang tidak seharusnya kita bayar. Mari kita belajar dekat kepada Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau Tuhan berikan pelayanan, mari kita melayani. Tuhan memberikan kepercayaan-kepercayaan yang lain, mari kita melakukan yang sepenuh hati kita. Karena di situ tujuannya hanya satu, Tuhan dipermuliakan.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dengan kepala yang tertunduk, hati yang terangkat. Kita boleh sungguh lagi mengevaluasi hidup kita. Mengevaluasi hidup kita. Untuk boleh sungguh lagi hidup lebih dekat kepada Tuhan. Kalau ada saat-saat di mana kita jauh daripada Tuhan, kita berdoa, Tuhan kembalikan saya kepadamu Tuhan, sehingga saya tidak membayar harga yang seharusnya saya tidak bayar dalam hidup saya, tapi saya semakin mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Dan saya percaya ketika kita kembali kepada Tuhan, walaupun kita pernah mengalami namanya kepahitan hati, tapi ketika kita kembali, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita mengangkat satu pujian. Saya rindu kita mengangkat pujian yang tadi dinyanyikan oleh Ibu Putri. Saya minta singers dan juga Tutur Ghost membantu saya mengangkat pujian ini. Jemaat Tuhan, dengan hati yang terangkat kepada Tuhan, kita mengangkat pujian ini sungguh-sungguh. Kita nyanyikan sungguh-sungguh bersamamu. Kasih seringkali ku melupakanmu. Mari kita menyanyikan dengan hati yang sendiri. Serahkan satu